Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sekarang? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Kedengaran, Pak. wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama seperti yang kita seperti kemarin, ini kita gabung ya, jadi 2 kelas. Tapi memang arahan dari Prodi bahwa kalau 2 kelas seperti ini bisa digabung. Ya. Kecuali memang katanya 3 kelas itu tidak boleh digabung. Nah, kalau 2 kelas itu bisa digabung. Nah, selanjutnya nanti itu mungkin kita akan tetap gabung seperti ini, tapi mungkin kita ngambil yang hari apa ya baiknya, yang hari Kamis mungkin ya, supaya nanti tidak terpotong dengan salat Jumat kalau hari Kamis. Dan kalau saya tidak salah lihat ya, itu yang hari Kamis itu ruangannya kita di ruangan yang lantai 1 yang di B itu, yang biasa dipakai Ilko. Jadi bisa lah, bisa apa namanya, kapasitasnya bisa memenuhi. Saya lihat ini hanya ada sekitar 40-an ya mahasiswa yang ambil mata kuliah. Nah, mata kuliah ini itu mata kuliah baru di kurikulum baru ya. Jadi baru pertama kali diajarkan untuk semester ini. Sebelumnya itu belum pernah diajarkan mata kuliah ini. Untuk pengampu seperti yang kalian lihat di siapa kalian, mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen. Pertama itu saya sendiri, kemudian nanti setelah UTS nanti dilanjutkan oleh Pak Ilham. Oke, jadi ini adalah mata kuliah baru ya. Tadi mata kuliah baru. Untuk RPS-nya lagi difinalisasi, nanti mungkin saya akan coba share nanti setelah RPS-nya difinalisasi. Nah, mata kuliah ini kalau saya tidak salah ingat, ini bukan mata kuliah peminatan ya. Jadi semua minat ini bisa ngambil mata kuliah ini karena ke mata kuliah ini ada di bidang sistem informasi, juga masuk di jaringan, juga masuk juga di AI. Ya, karena yang butuh keamanan data dan informasi itu di semua bidang. Tidak ada bidang yang tidak butuh keamanan data dan informasi. Secara deskripsi singkat, itu mata kuliah ini bahas prinsip ya, bahas prinsip, banyak prinsip yang dipelajari nanti, kemudian ada teknik dan teknologi nanti yang digunakan untuk melindungi data dari ancaman seperti akses tidak sah, manipulasi, pencurian, ataupun lebih parah itu kerusakan.
Nanti mahasiswa itu akan mempelajari konsep dasar kriptografi. Sebenarnya kriptografi ini ada mata kuliah tersendiri di prodi kita ya. Jadi kalian sudah ngambil mata kuliah kriptografi ya? Kriptografi kalau nggak salah Pak, peminatan jaringan. Oh, itu peminatan ya. Boleh, berarti ya tadi sebenarnya kita sepakat dengan Pak Ilham kalau kriptografi ini nanti hanya langsung ke implementasi. Tapi kalau misalnya kasusnya kriptografi peminatan berarti ya konsepnya bukan hanya konsep dasar yang harus dipelajari ya. Nanti saya coba bicarakan lagi dengan Pak Ilham. Oh, kriptografi itu bukan itu peminatan ya. Oke, nanti. Jadi intinya di keamanan data dan informasi itu hampir dibilang 85% itu tentang kriptografi. Jadi nanti saya coba diskusikan lagi dengan Pak Ilham. Oke, karena kemarin sepakatnya kami itu kriptografi bukan mata kuliah minat, ternyata mata kuliah minat. Sedangkan keamanan data dan informasi ini sebenarnya bagusnya itu sudah ngambil mata kuliah kriptografi. Nah, kemudian selain kriptografi ya, kalau kriptografi saya bilang tadi itu 85% nanti yang dibahas itu kriptografi. Kalau di keamanan, nah keamanan jaringan juga akan dibahas di sini ya, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu luas. Mungkin contoh-contoh kasus saja yang akan dibahas. Nanti kemudian ada manajemen risiko. Jadi selain teknik, kemudian prinsip dan teknologi itu di keamanan data dan informasi itu yang harus dipelajari juga adalah manajemen risiko. Bagaimana kalau misalnya terjadi manipulasi data? Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi pencurian? Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi kerusakan? Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan pertama kali? Jadi akan dibahas itu di materi manajemen risiko. Kemudian ada juga kebijakan dan regulasi ya terkait kebijakan. Nah, ini harus penting juga, nanti akan kita bahas tentang ada regulasi apa saja sih di Indonesia ini ataupun di dunia tentang keamanan data dan informasi. Nah, selain itu mata kuliah ini juga mengeksplorasi ancaman cyber, ada teknik enkripsi, autentikasi, dan metode forensik digital guna memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dalam berbagai sistem teknologi. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi di RPS itu kami dan Pak Ilham berusaha untuk, memang mata kuliah ini sebenarnya materinya banyak ya, luas sekali. Jadi kami usahakan untuk bisa 1 semester. Nah, pokok bahasan ini belum fix ya. Ini baru rencana kami. Seperti tadi, kalau kriptografi artinya bukan peminatan, ya artinya kriptografi peminatan, artinya kriptografi harus kita tambah porsinya. Ya, tidak bisa kriptografi itu sedikit porsi di sini. Nah, adapun pokok-pokok bahasannya, yang pertama itu pengenalan dulu, introduksi dulu tentang apa itu keamanan data dan informasi. Kita belajar definisi dan istilah-istilah umum. Kemudian tadi seperti yang saya sebut di awal bahwa kita akan belajar tentang kriptografi, mungkin kriptografi klasik dan juga nanti ada kriptografi modern yang digunakan sekarang. Nanti setelah kita pelajari kriptografinya, kita belajar bagaimana metode keamanan aplikasinya ya, dengan menggunakan itu tadi kriptografi yang sudah dipelajari. Nah, kemudian dipelajari juga bagaimana caranya kita mengelola kerentanan aplikasi. Jadi setiap aplikasi itu semuanya tidak ada yang tidak rentan. Semua aplikasi itu rentan. Tidak ada aplikasi yang aman. Semua kita harus berusaha untuk mengelola kerentanan tersebut. Itu dipelajari. Kemudian kalau kita sudah tahu kerentanannya aplikasi, kita belajar juga bagaimana cara meningkatkan keamanannya, misalnya dengan meningkatkan keamanan autentikasi dari aplikasi tersebut.
kemudian ada keamanan jaringan, kemudian nanti kita belajar di akhir standar teknis prosedur keamanan jaringan. Untuk metode evaluasinya itu kami sepakat menggunakan metode case-based method. Kalau case-based method itu dia ada 4 bobot. Pertama ada partisipasi aktif baik di kelas maupun di luar kelas itu 50%. Ada tugas 10%, nanti UTS-nya bernilai 20%, UAS-nya bernilai 20%. Saya yakin kalian di mata kuliah kalian sudah pernah mendapat mata kuliah yang metode evaluasinya case-based method, sehingga mungkin saya tidak lebih jauh. Kalau untuk UTS-nya, karena saya sampai UTS itu ujiannya tetap buka buku catatannya. Jadi silahkan mencatat. Kalau ada yang mau mencatat silahkan. Kalau misalnya juga tidak mencatat juga tidak masalah. Ya, intinya berarti ketika ujian itu tidak ada buku yang bisa dia buka ya. Karena ini buka bukunya ini catatan sendiri. Oke, untuk pengenalan itu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan tanyakan. Untuk materi mutisi itu sudah saya share ya di grup. Oke, saya kemudian saya lanjut sedikit. Kalau ada yang bertanya silakan langsung bertanya saja ya. Saya lanjut sedikit ya, karena ini hari Jumat sedikit sekali waktunya kita, jadi saya lanjut sedikit materi kita pertama tentang ini saya skip saja dulu. Nah, di keamanan data informasi itu sebenarnya ada 5 aspek ya yang harus dijamin oleh seorang, misalnya orang yang bekerja di bidang keamanan data informasi itu ada 5 aspek yang harus bisa dijamin. Yang pertama adalah ini keutuhan, kemudian ada namanya ketersediaan, ada yang namanya keaslian, ada namanya kesangkalan, ada namanya kerahasiaan. Jadi kelima aspek ini itu harus dijamin. Ya, semuanya harus, dan ini bersifat absolut ya, tidak boleh ada satu yang kurang. Misalnya kita sudah penuhi kebutuhan, kerahasiaan, keaslian, kesangkalan, tapi ketersediaan kita tidak penuhi, itu bisa dibilang bahwa keamanan informasinya diragukan. Jadi kelima ini harus dipenuhi semua. Tidak boleh ada satu item atau satu entitas di sini yang tidak dipenuhi. Kita lihat satu-satu apa itu disebut kerahasiaan. Kerahasiaan itu maksudnya menjaga informasi agar tetap aman dari akses yang tidak sah. Jadi yang dipastikan di sini adalah hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data yang sensitif ya. Jadi kalau ada pihak yang di luar pihak yang berwenang itu dia tidak bisa mengakses data tersebut yang dirahasiakan tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan tadi enkripsi dan dekripsinya kriptografi. Kalau suatu data itu sudah dienkripsi dengan salah satu misalnya metode kriptografi, maka kita bisa yakin informasi yang ada di dalam itu hanya bisa diakses oleh yang berwenang saja, karena kuncinya itu, kunci enkripsi dan dekripsi itu hanya dipunyai oleh pihak yang berwenang. Mungkin bisa saja pihak yang lain itu bisa mendapatkan datanya, bisa mendapatkan data, tapi data tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang tersebut.
karena data tersebut sudah kita enkripsi. Ya, yang kedua itu adalah keutuhan. Keutuhan itu maksudnya kita harus menjaga datanya itu tetap akurat dan utuh penyimpanan, transmisi atau dalam proses pemrosesan ya. Keutuhan ini biasanya kita sebut dengan integritas data. Maksudnya data lainnya integritas itu data itu benar ya, data itu asli dan belum pernah diubah secara tidak sah. Misalnya data nilai ya, data nilai di zakat. Data nilainya sebenarnya B tetapi dirubah menjadi A. Itu artinya keutuhan datanya itu tidak bisa dijamin atau integritas datanya itu tidak terjamin. Kalau kerahasiaan itu beda. Kalau kerahasiaan itu misalnya nilainya A itu hanya bisa dilihat nilainya bahwa A itu oleh orang yang punya nilai tersebut atau pihak lain yang berwenang melihat nilai. Itu namanya kerahasiaan. Tapi kalau keutuhan itu maksudnya ya nilainya itu nilai asli yang diberikan oleh dosen. Tidak dirubah, tidak dikurangi atau ditambah. Entitas ketiga adalah ketersediaan. Ketersediaan itu maksudnya kita bisa mengakses sebuah misalnya aplikasi atau sistem informasi itu 24 jam atau 24 jam 7 hari dalam seminggu ya. Ketersediaan itu kita harus menjamin bahwa aplikasinya itu tidak down ya. Atau not found ya, kalau misalnya kita mengakses berbasis informasi berbasis web itu dia 404 ya, not found, itu kita harus hindari kalau kita mau menjamin yang namanya ketersediaan. Jadi harus 24 jam 7 hari 7 hari dalam seminggu itu kalau ditaruh di server berarti servernya itu tidak boleh down. Itu namanya ketersediaan. Ya, salah satunya adalah misalnya perlindungan untuk serangan denial of service atau DOS ya, atau DDoS ya. Kalau misalnya sebuah server atau aplikasi itu di internet itu sudah diserang dengan denial of service, nanti kita sebagai klien yang sah untuk mengakses aplikasi tersebut itu tidak bisa mengakses karena sifatnya denial of service ini dia menyerang server supaya servernya itu sibuk memproses data yang banyak sehingga dia tidak bisa melayani klien yang sah atau klien yang legal. Yang keempat adalah keaslian. Ya, keaslian itu maksudnya harus ada jaminan kita bisa memverifikasi identitas sebuah entitas, ya, baik itu individu, server, atau aplikasi. Hal ini itu kita dapatkan itu bisa menggunakan sertifikat digital atau juga bisa menggunakan metode identifikasi lain. Jadi misalnya kalau kita punya akun Gmail, itu kita bisa membuat autentifikasi di Gmail kita menggunakan two-factor authentication. Two-factor authentication itu maksudnya selain kita pakai password, itu kita juga bisa menggunakan identifikasi metode lain, misalnya menggunakan OTP ya, atau kode yang dikirim ke handphone kita. Ya, jadi selain password itu ada kode yang dikirim ke handphone kita untuk memverifikasi atau untuk mengautentikasi bahwa memang benar yang login ini adalah yang punya akun Gmail tersebut. Salah satu caranya seperti itu. Atau ada cara lain misalnya menggunakan digital certification. Biasanya ini digunakan oleh web. Web itu misalnya webnya UHO. Webnya UHO itu kan ada digital certification-nya ya. Jadi tidak bisa dipalsukan misalnya oleh pihak lain
mengaku-ngaku sebagai webnya UHU. Ya. Yang terakhir adalah Kenir Sangkalan atau apa ya? Ini bahasanya jadi maksudnya Kenir ini kita harus punya bukti ya, punya bukti bahwa kalau ada pihak tertentu yang sudah melakukan sebuah transaksi, itu dia tidak bisa mengatakan, oh bukan saya yang melakukan transaksi tersebut. Nah, Kenir Sangkalan ini biasanya itu dicapai dengan menggunakan koordinator atau menyimpan data tentang transaksi yang telah dilakukan. Ini seperti kalau di kehidupan sehari-hari kita itu adalah tanda tangan biasa yang kita lakukan, misalnya di KRS kita disuruh untuk tanda tangan ya, untuk salah satunya untuk ini memenuhi Kenir Sangkalan ini, karena suatu hari nanti KRS-nya berkurang ya, ada satu KRS yang hilang, itu bisa dibuktikan bahwa atau ada KRS yang mahasiswanya ngaku bahwa dia tidak mengambil KRS tersebut, tapi itu bisa dilihat dari KRS yang sudah di-print itu, yang sudah ditandatangan, ada tanda tangan mahasiswa tersebut di situ, maka kita bisa mencapai yang namanya Kenir Sangkalan ini. Kalau di tanda tangan biasa ya, bahwa tanda tangan itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan, walaupun ada cara untuk memasukkan tanda tangan tersebut. Itu hanya analogi ya. Jadi tapi kalau di mana di komputer itu yang tanda tangan digital itu bukannya tidak bisa dipalsukan, tapi kesulitannya itu tinggi untuk memasukkan tanda tangan digital tersebut, karena tadi kriptografi yang itu ada algoritma kriptografi yang berlaku di tanda tangan digital. Jadi misalnya kalian ditanya, misalnya kalian bikin, misalnya ada anak SI yang bikin sebuah sistem informasi, apabila ditanya apakah sistem informasi itu keamanan data dan informasinya itu sudah terjamin, cara menjawabnya adalah dengan 5 unsur ini ya, 5 unsur yang tadi kita telah bahas ya. Pertanyaannya, apakah data yang tersimpan atau informasi yang tersimpan di dalam sistem informasi tersebut sudah dijaga kerahasiaan atau tidak? Apakah data-data penting seperti NIK atau nomor telepon itu sudah dilakukan enkripsi atau tidak? Yang kedua, keutuhan ya, apakah data-data yang ada di sistem informasi itu bisa dirubah atau tidak? Bisa dirubah secara tidak sah atau tidak? Yang ketiga, apakah sistem informasi itu tidak pernah dia down? Misalnya kalau mati lampu, misalnya ya, kalau mati lampu itu tidak bisa diakses, atau lampu listrik aman tapi ada denial of service yang terjadi di situ, sehingga pengguna yang sah itu tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Apakah ketersediaan itu sudah dijamin? Ya, misalnya tadi ya, dengan kalau DDoS kan bisa dicegah dengan ada firewall ya, atau ada dibuatkan namanya IPS ya, Intrusion Prevention System ya, di jaringannya, supaya dia mengenali kalau terjadi DDoS pada sebuah server, IP penyerangnya itu, IP yang melakukan denial of service itu bisa diblok. Yang keempat itu keaslian.
Apakah aplikasi itu bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada seseorang yang berpura-pura sebagai si A, misalnya harusnya si A yang bisa login, tapi ada si B yang berpura-pura sebagai si A, misalnya dia tahu akun ya, dia tahu akunnya, atau passwordnya, itu bisa dia deteksi bahwa itu bukan si A. Yang terakhir adalah kenisangkalan. Apakah ada sistem kenisangkalan yang dibangun di sistem tersebut? Contohnya seperti tadi, misalnya mahasiswa mengaku ngambil mata kuliah keamanan data informasi, ya, tetapi ternyata memang dia tidak KRS-an di situ. Apakah bisa membuktikan bahwa memang mahasiswa tersebut tidak KRS-an pada saat masanya KRS-an? Nah, itu namanya kenisangkalan tadi ya. Kalau kita memenuhi kenisangkalan itu harus ada itu tadi log ya, atau log ya, yang menandakan bahwa memang mata kuliah tersebut tidak diambil, atau bisa saja mata kuliah tersebut diambil tapi dihapus ya, oleh mahasiswa tersebut. Jadi ini ya, ada 5 ini. Ini unsur penting 5 yang harus dikuasai oleh yang bergerak ya, atau yang bergerak di bidang teknologi informasi ini harus 5 ini harus dihafal ya, di luar kepala. Nah, pengertiannya dan metode yang harus dilakukan untuk memenuhi kelima unsur tersebut. Kalau kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenisangkalan itu bisa dipenuhi semua dengan kriptografi. Yang ketersediaan itu tidak bisa dengan kriptografi, tapi dengan cara yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi ya, salah satunya bisa dengan membuat satu sistem IPS namanya Intelligent Prevention System, yang mungkin bisa ditanam dalam firewall, ya, jaringannya itu bisa mencegah misalnya salah satu serangan DDoS ya, atau DDoS atau DOS yang bisa dicegah dengan TLS. Jadi kalian lihat bahwa ini ada 5 unsur di keamanan data dan informasi, 4-nya itu bisa dipenuhi dengan kriptografi, satunya yang tidak dipenuhi dengan kriptografi. Jadi bisa dilihat bahwa di keamanan data dan informasi itu kriptografi itu memegang peran penting ya. Tadi saya bilang 85%. 85% itu keamanan data dan informasi itu bisa kita capai dengan menggunakan namanya kriptografi. Yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Saya lanjutkan saja. Ada beberapa jenis ancaman ya untuk keamanan data dan informasi ya. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita jauh
masuk ke keamanan data informasi, kita mungkin bisa dulu mengenali ya beberapa ancaman. Ini hanya beberapa saja ya. Ini beberapa ancaman yang biasa didapat di dalam keamanan informasi. Yang pertama itu adalah penyadapan data atau data reverse dropping ya. Jadi maksudnya itu ketika pihak yang tidak berwenang itu memperoleh akses ke data rahasia melalui penyadapan komunikasi. Dan biasanya kasus seperti ini itu tidak disadari oleh dua pihak yang disadap ya. Jadi penyadapan itu tidak disadari oleh dua pihak yang disadap. Penyadapan data ini itu menurut kalian itu melanggar unsur yang keberapa tadi di 5 unsur keamanan data dan informasi? Kalau misalnya sudah terjadi penyadapan data dan datanya itu diambil oleh orang lain, digunakan oleh orang lain, itu unsur yang keberapa yang dilanggar menurut kalian? Ada yang bisa berpendapat? Saya cek dulu ini, jangan sampai sudah tidak semua. Dimas, bagaimana menurut Dimas? Kalau penyadapan data itu unsur keberapa yang dilanggar? Kan tadi ada 5 unsur ya. Pertama itu penyadapan data. Kalau menurutku Pak, keaslian Pak. Kan tadi keaslian itu memverifikasi sebuah identitas dengan melakukan penyadapan data, bosnya identitas yang dia pakai kan bukan haknya Pak. Jadi menurut saya keaslian Pak. Ada yang lain? Oke. Kalau Alfionita Silsila, mana Alfionita? Ada? Jadi penyadapan ya tadi yang Muhammad tapi seperti tadi Dimas ya. Dimas tadi mengatakan bahwa ini unsurnya adalah keaslian. Ya. Apa tadi ya? Keaslian ya? Ya, keaslian. Yang dimaksud Dimas itu maksudnya akunnya misalnya dua orang berkomunikasi ya, akun A dan B misalnya saling chatting gitu. Kemudian ternyata ada si C itu melakukan penyadapan, itu ternyata chattingan antara A dan B itu diketahui oleh si C. Maksudnya begitu ya Dimas ya. Jadi si C ini bisa caranya adalah metodenya adalah dengan mengambil salah satu akun ya. Salah satu akun si A atau si B itu baru dia bisa melihat chattingan yang dilakukan oleh si A dan si B. Maka Dimas menyimpulkan bahwa keaslian yang dilanggar di sini karena aplikasinya itu tidak bisa mengidentifikasi bahwa ternyata yang login ini si C bukan si B atau si A. Oke, itu bisa saja ya. Bisa. Nah, unsur yang lain sebenarnya yang terlanggar di situ adalah kerahasiaan. Ya. Jadi apa maksudnya kerahasiaan yang dilanggar? Kalau misalnya si datanya ini tidak dienkripsi, ya, misalnya dia datanya yang ditransfer antara si A dan si B ini tidak dienkripsi, itu si C ini biar tidak curi autentifikasi sebenarnya bisa dia sadar. Nah, biar tidak tahu loginnya si A dan atau si B, itu bisa dia sadar. Caranya adalah dia berdiri di tengah-tengah. Ya. Berdiri di tengah-tengah antara A dan si B, posisinya dia di tengah-tengah. Kemudian apa yang
Di jaringan itu bisa dilakukan. Jadi apa A mengirim data ke si B itu dia lewat si C dulu. Nanti si C yang meneruskan dia forward ke si B. Si A dan si B itu tidak sadar bahwa ternyata di tengah-tengah mereka ini ada si C, karena pesan yang disampaikan oleh si A ke si B itu si B terima dia. Tidak dikurangi, tidak bertambah. Kemudian apa yang disampaikan si B ke si A itu diterima juga oleh si A tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Jadi si A dan si B ini tidak sadar kalau ada si C ternyata yang di tengah mereka, di posisi di tengah untuk menyadap chattingan mereka. Ya. Si C ini bisa tahu apa yang di chat antara si A dan si B karena si A dan si B ini tidak menjaga satu unsur tadi, misalnya disebut dengan kerahasiaan. Jadi pesan yang mereka pertukarkan itu tidak dienkripsi menggunakan kriptografi. Sehingga data yang dikirim itu plain ya, plain data, plain text yang dikirim. Jadi si C itu tidak akan kesulitan membaca data tersebut. Kalau kerahasiaan itu dipenuhi oleh si A dan si B dengan cara melakukan enkripsi, maka si C itu mungkin saja mendapatkan datanya, tapi dia tidak paham, dia tidak bisa membaca data yang didapat tersebut. Jadi ada dua unsur yang bisa dilanggar di situ. Pertama kerahasiaan, yang kedua tadi yang dikatakan oleh Dimas yaitu keaslian. Jadi ada dua pendekatan bisa dilanggar. Ada dua cara melihat ancaman penyadapan. Pertama berarti kerahasiaan yang tidak terpenuhi, yang kedua adalah keasliannya yang tidak terpenuhi. Biasanya ada dua cara tersebut karena memang penyadapan itu bisa dari dua cara tersebut. Ya. Ya. Kemudian ada namanya kebocoran data breach. Ya. Atau kebocoran informasi rahasia baik secara sengaja atau tidak ke lingkungan eksternal. Kalau ini apa? Unsur mana yang dilanggar? Selanjutnya siapa ini? Adi Najwa. Ada? Adi Najwa ada? Tidak ada? Bainatun Dwi Sumatri. Bainahtun gimana menurut Bainahtun kalau misalnya terjadi kebocoran data, unsur mana yang menurut Bainahtun itu dilanggar? Kebocoran data, Pak. Ya? Unsur apa Bainahtun? Kalau menurutku Pak di kerahasiaan. Kerahasiaan. Kerahasiaan ya. Kenapa bisa dielaborasi lagi mungkin kerahasiaannya maksudnya gimana? Kan di sini dijelaskan kalau kerahasiaan ini protokolnya hanya memastikan untuk pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses data yang sensitif. Jadi kalau misalnya datanya bocor berarti kerahasiaannya itu berarti melanggar unsur yang tidak terpenuhi. Ya, biasanya tidak terpenuhi karena datanya sudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ya. Baik. Jadi kebocoran data itu dia satu unsur yang dia langgar itu adalah kerahasiaannya. Karena ceritanya di sini datanya sudah bocor. Datanya sudah bocor sehingga ya harusnya kalau kerahasiaan itu bisa dijamin, maka ya mungkin datanya ya didapat oleh si pihak yang tidak berwenang itu. Tapi kalau misalnya kerahasiaan terjaga dengan kriptografi misalnya tadi sudah dienkripsi, itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena dia dapat datanya itu sudah dienkripsi.
bukan data mentah yang didapat. Oke. Ya, ini ancaman yang lainnya ya, namanya phishing. Itu serangan yang bertujuan juga mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password itu melalui email atau komunikasi yang dimuat sebagai entitas terpercaya. Contohnya phishing ini seperti ini ya. Jadi maksudnya mungkin ini pernah ada yang mungkin yang pernah alami. Jadi ada email masuk, ya, ada email masuk dari misalnya dia menyebutkan dirinya sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Kemudian di mana di email tersebut disebutkan bahwa silakan untuk login di link tertentu ya menggunakan username dan password si akun kalian. Di situ ada headernya, suratnya, kemudian ada tanda tangannya, misalnya Dirjen Diktinya, Dirjen Dikbudnya, kemudian ada link yang harus diklik untuk memverifikasi, misalnya kalau yang dapat KIP, ya, dapat KIP untuk verifikasi data diri untuk KIP. Kemudian disuruh login menggunakan username dan password dari siakat ya, misalnya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak teliti atau langsung diklik, kemudian kita masukkan username dan password siakat kita, maka username dan password siakat kita itu akan langsung masuk ke database yang melakukan phishing tersebut. Jadi biasanya phishing ini dilakukan dengan menyamar ya sebagai entitas terpercaya. Jadi kalau mendapatkan email, mendapatkan WhatsApp, mendapatkan SMS, itu harus dicurigai dulu. Jadi kalau kita bekerja di keamanan data dan informasi, itu kita selalu harus berprasangka buruk dulu di awal. Tidak, itu kalau misalnya kalian itu bekerja di bidang yang di bidang keamanan data dan informasi, kalau prasangka baik terus yang didahulukan, itu kalian tidak akan bisa bertahan di bidang tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di bidang keamanan data dan informasi, prasangka buruk itu yang harus didahulukan. Misalnya mendapatkan email seperti tadi, itu harus prasangka buruk dulu yang harus muncul. Oh, ini jangan-jangan bukan dari Kemendikbud. Ya, itu harus selalu begitu duluan. Tidak bisa langsung berprasangka baik, oh betul ini dari Dikbud atau dari panitia KIP atau dari pihak Biro Akademik Doktorat atau manapun itu ya. Jadi tidak boleh berprasangka baik dulu, harus berprasangka buruk dulu. Ya, oh ini SMS, WA, jangan sampai bukan dari dosen ini, jangan sampai, coba saya lihat dulu nomornya, atau saya lihat dulu, misalnya di WA ya, di WA itu bisa dilihat misalnya, saya tergabung bersama nomor ini di grup mana. Jangan hanya karena foto di WhatsApp, misalnya fotonya dipasang fotonya Pak Rektor atau fotonya Kaprodi di situ WA-nya, sehingga langsung bisa dipercaya teks yang dikirimkan di WA tersebut. Tidak boleh seperti itu, kita harus mendahulukan dulu prasangka buruknya kita. Betulkah ini yang dikirim oleh Pak Rektor atau pejabat yang ada di UHO atau Kapolri misalnya, ya, itu harus dilakukan dulu cek dan dicek. Dicek dulu apakah misalnya dicek dulu di grup tadi ya, misalnya saya tergabung di grup mana, kemudian apakah saya tergabung di grup yang sama, misalnya di grup prodi, atau kemudian di WA teman yang lain, apakah kalian mendapatkan WA yang sama, seperti itu ya, dicek. Terutama dalam hal-hal yang sensitif ya, dalam hal yang penting. Nah, kalau phishing ini menurut kalian unsur keberapa yang bisa dilanggar?
unsur izin Pak, unsur kerahasiaan dan keaslian. Oke, bisa dielaborasi lagi. Kerahasiaan itu maksudnya gimana? Ya Pak? Bisa dijelaskan lagi apa maksudnya Kalau melanggar unsur kerahasiaan itu seperti apa maksudnya? di unsur kerahasiaan karena phishing ini pasti akan mengakses yang Apa mengakses yang bukan haknya. ya Pak. Jadi phishing ini bisa saja melanggar kerahasiaannya seperti yang dijelaskan oleh teman tadi bahwa kan misalnya yang dia inginkan itu username dan password ya. Dan password itu kalau tidak dienkripsi itu seperti plain text biasa username dan passwordnya itu akan dengan mudah diambil oleh si si pihak yang melakukan phishing. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak, Nah, kalau menurut saya Pak, phishing itu melanggar selain kerahasiaan dan keaslian, sangkalan juga termasuk Pak. Kenapa? Karena sangkalan kan itu untuk pembuktian bukti. Nah, seumpama jika ada email yang masuk untuk mengkonfirmasi seumpama pembayaran, tetapi jika pembuktian buktinya itu tidak terlalu atau bisa dipalsukan, itu bisa melanggar sangkalan. oke. Nah, saya tangkap maksudnya. Jadi maksudnya tadi yang mengirim itu bisa bisa mengelak bahwa yang bukan dia yang melakukan pengiriman email itu maksudnya mungkin ya. Iya Pak. Oke. Oke. Phishing ini juga secara dampak sebenarnya bisa melanggar integritas ya. Jadi phishing itu kalau misalnya username dan password itu didapat, dia itu bisa merubah data di situ. Merubah data dari sebenarnya A menjadi B atau dari B menjadi A. Jadi phishing itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilanggar. Phishing ini juga bisa berakibat pada unsur yang lain, misalnya ketersediaan. Kalau misalnya username dan password itu sudah didapat, nanti dia bisa menghapus beberapa data sehingga orang yang berhak untuk melihat data tersebut tidak bisa lagi diakses data tersebut. Jadi ada banyak unsur ya yang bisa dilanggar ya, oleh phishing tersebut.
Ancaman lain seperti manipulasi data ini jelas ya, bahwa integritas datanya itu tidak bisa dijamin lagi. Unsur integritas data itu dilanggar kalau ada manipulasi data yang terjadi. Malware itu ini ancaman yang cukup cukup berbahaya. Kalau kalian pernah sering dengar itu yang namanya ransomware, ya, salah satunya ini mirip-mirip dengan malware ini. Dia itu kalau ransomware itu semua datanya kita biasanya itu datanya kita itu ada di dalam komputer kita, tapi dia sudah enkripsi, jadi tidak bisa kita buka. Kita buka kalau misalnya kita mengirimkan sejumlah uang, seperti yang terjadi di mana kemarin ya, di PSN, di pangkalan data pangkalan data nasional ya, di PDN. Yang terjadi PDN kemarin itu semua datanya itu habis dienkripsi, termasuk data KIP ya, data KIP dan beberapa data lain itu dienkripsi semua oleh si pihak yang menyerang PDN tersebut. Kemudian dia mengharapkan ada bayaran, ya, ada bayaran uang kalau mau dia mengirimkan kunci supaya membuka enkripsi data-data di PDN tersebut. Nah, bagaimana caranya mencegah itu? Sebenarnya cara mencegah ransomware seperti yang terjadi PDN itu, ya alternatif paling terakhir itu sebenarnya kita harus tetap membackup data. Data itu harus di backup, apalagi data-data penting itu harus di backup. Ya. Saya juga punya teman pernah kena ransomware, semua datanya itu hilang, data skripsinya hilang, padahal dia mau maju skripsi. Disuruh bayar dengan sejumlah dolar, tapi dia tidak lakukan itu karena bisa saja sudah kirimkan uang, kita tetap tidak dapat key-nya, ya, kuncinya itu kita tidak dapat, bisa saja seperti itu. Jadi mau tidak mau ya mengulang dari awal data itu, ya data misalnya skripsi, kalau tidak ada backup-an ya mengetiknya dari awal. Sehingga penting sekali untuk membackup data. Ya, data-data penting, tidak semua data memang perlu di-backup, tapi ada data-data penting yang urgent sifatnya itu harus di-backup. Banyak tempat untuk membackup data secara online sekarang. Yang paling dekat ya Gmail ya, kita bisa backup di Google Drive-nya kita di Google, itu bisa di-backup di situ. Masih lebih terjamin keamanannya di Google Drive daripada di laptop kita. Maksudnya kalau yang serangan man in the middle ini, dia sama seperti yang pertama ya. Jadi yang pertama itu penyadapan data. Ya, jadi dia berada di tengah, kemudian menyadap data yang sedang ditransmisikan. Jadi dia intersepsi, biasanya dia tidak modifikasi ya. Biasanya dia hanya ambil saja untuk ambil datanya, untuk tahu datanya, tapi dia tidak melakukan modifikasi. Nah, yang lain ini ya, serangan denial of service dan denial of service itu yang dilanggar ketersediaan. Kalau kerahasiaan itu tidak langgar, keniscayaan juga tidak langgar, integritas tidak dilanggar, keaslian tidak dilanggar, dia hanya melanggar satu, itu ketersediaan. Tapi dengan melanggar ketersediaan ini, sistem yang kita bangun itu sama sekali tidak bisa diakses. Percuma datanya aman, tapi kalau tidak bisa diakses, ya sama saja nol ya. Dan ancaman yang lain itu kegagalan sistem. Ya mungkin saja bisa saja terjadi korslet listrik di ruang servernya, sehingga si servernya itu down, mati, ya tidak bisa diakses lagi. Yang lain yang tidak bisa diprediksi adalah bencana alam, ya seperti banjir, gempa bumi. Nah, hal ini sebenarnya karena kita tidak bisa memprediksi ini, maka cara mencegahnya itu seperti tadi, kita punya double backup, ya, double link. Ya. Misalnya server itu tidak ditempatkan di satu lokasi saja. Misalnya servernya ada satu di Kendari, satu servernya ada di Jakarta atau bisa saja di luar negeri. Sehingga kalau misalnya ada bencana alam yang terjadi di Kendari, ya
Bisa saja tidak ya maksudnya. Itu sistem itu masih tetap jalan, masih bisa tetap up karena yang melayani klien sekarang yang server ada di Jakarta. Nggak sholat Jumat ke orang ini. Sholat itu
Tadi sejak kapan ya putus ya koneksinya ya? Aku tidak sadar tadi. Sampai mana tadi ya? Yang terakhir ya, yang putusnya. Halo? Yang mana tadi? Tadi kan ini sampai manipulasi data atau sampai malware atau sampai serangan malware. Oke. Atau ini sudah selesai? Hah? Oh, baru di awal ini ya. Yang ini ya. Oh, yang malware. Sini ya. Ya, sini ya. Oh, ya, sih. Nah, ini tidak salah tadi kalau sudah oke. Ini yang lain ya, ancaman keamanan informasi yang lain ada banyak ya sebenarnya ya, tapi yang dibahas ini yang sering-sering saja muncul di publik ya. Pertama itu kayak yang lain itu seperti manipulasi data, ya. Ada malware, apa namanya? Malware ini banyak jenisnya ya. Ada yang paling terkenal yang disebutnya ransomware. Ransomware itu seperti yang pernah terjadi di PDN. PDN itu pernah kena ransomware seperti yang mungkin kalian sudah dengar juga ya kasus kemarin yang sampai datanya itu kayak data chip itu terkena ransomware itu ya. Jadi tidak bisa dibalikan ya, hanya sebagian yang bisa dibalikan sehingga data-data chip itu katanya diisi ulang ya oleh peserta chipnya. Nah, masalahnya kemarin informasinya adalah karena mereka PDN itu tidak punya backup. Ya. Memang ransomware ini cara paling ampuhnya memang tidak ada cara paling ampuh untuk mencegah ransomware. Yang paling aman dilakukan adalah melakukan backup, ya, backup berkala. Ya, jadi tidak ada backup. Sama seperti kalian di laptop kalian untuk data-data penting, misalnya kalau sudah menyusun skripsi misalnya itu baiknya di backup di tempat lain. Nah, selanjutnya adalah di backup misalnya di Google Drive atau cloud yang lain yang bisa memungkinkan untuk menyimpan file. Itu lebih aman dari malware. Untuk serangan main in the middle itu sama seperti yang awal tadi ya, yang eavesdrop itu penyadapan sama itu ya. Intinya dia mengambil data ya, mengintersepsi data antara dua pihak, dia di tengah, kemudian dia modifikasi datanya ataupun tidak modifikasi, hanya dia baca saja datanya. Jenis informasi yang lain seperti ini tiga-tiganya ini adalah pada unsur ketersediaan ya. Jadi unsur ketersediaan itu biasa saja dilanggar dengan menggunakan ancaman seperti ini, serangan denial of service atau distribusi denial of service. Dua ini sebenarnya sama ya, hanya kalau serangan denial of service itu biasanya hanya satu yang menyerang, kalau distributed pasti ya, tapi itu bisa banyak hal yang akibatkan misalnya listrik padam ya, misalnya listrik padam atau komponen di servernya ada yang rusak, itu bisa menyebabkan kegagalan sistem. Bencana alam ya, bencana alam itu ya tidak bisa diprediksi ya. Ya, ketiga-tiganya ini sebenarnya bisa juga ditanggulangi dengan melakukan double link ya. Jadi server kita itu tidak hanya di satu lokasi tapi di lokasi yang lain. Ya, misalnya ada di Kendari tapi juga ada di Jakarta atau lebih bagus di luar negeri misalnya servernya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di Kendari itu sistemnya masih bisa jalan karena server yang melayani sekarang itu
daftar di luar negeri atau di kota lain. Nah, ini jenis ancaman yang lain ya. Nanti dibaca sendiri saja ya. Kayak misalnya identitatif, pencurian identitas, ada spoofing ya. Oke, ini misalnya seperti misalnya saya mau bikin tiruannya siakat, misalnya nanti linknya namanya siakatbeta.uho.id. Jadi saya kasih link tersebut, nanti saya kirim di WhatsApp, nanti orang klik link tersebut, tampilannya sama, tampilan loginnya sama, nanti mereka masukkan login di situ, saya nanti rekam username dan passwordnya. Itu namanya spoofing. Atau misalnya di perbankan ada ada aplikasi mobile banking ya, begitu kita bikin tiruannya, nanti orang masukkan PIN-nya di tiruan aplikasi tersebut, nanti kita rekam PIN tersebut, nanti kita gunakan di aplikasi yang sebenarnya. Ya. Ada replay attack, penolakan transaksi, penghapusan log, sampai tanda tangan digital yang dicuri dipalsukan. Tanda tangan digital biasanya dicuri dipalsukan ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga algoritma kriptografi yang digunakan di tanda tangan digital tersebut itu lemah, sehingga biasanya itu dipalsukan. Ya. Nanti kita lihat secara detail. Itu saja mungkin yang sampai di sini saja dulu yang materi pertama ini. Ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya. Kalau minggu depan itu tentang data-data apa saja sebenarnya yang kategorinya penting yang diamankan. Kemudian ada indeks kami ya, di akhir itu indeksnya. Nah, indeks kami ini seperti kuesioner ya, atau pertanyaan-pertanyaan ya, dijawab nanti oleh yang punya pengelola sistem. Nanti di akhir itu bisa ditunjukkan apakah sistem tersebut, sistem keamanan itu cukup baik atau tidak layak ya. Dia juga bisa menjawab apakah aplikasinya itu termasuk kategori kategorinya strategis ya, tinggi atau rendah. Maksudnya seperti ini, maksudnya kalau ada aplikasi yang memang mungkin keamanannya tidak bagus, tapi data-datanya di dalam juga bukan data-data yang berharga ya, bukan data-data penting. Nanti dia bisa masuk di rendah, di tinggi, atau di strategis. Nanti kita pelajari minggu depan. Oke, saya kira sampai di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita offline ya, soalnya kita offline. Nanti hari Kamis saja kita ketemu. Jangan hari Jumat, karena hari Jumat terlalu mepet dengan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tutup sampai di sini. Baik. Saya tutup saja ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.